Baik, itu keterangan visum menyatakan kenapa korban meninggal karena ditembak. Lalu alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik Poltabes Medan yang mengarah kepada pelakunya ada CK Marlinis Tepu? Saya pertanyakan, adakah senjata yang ditemukan? Adakah proyektil peluru? Adakah saksi yang melihat langsung Jaka Marlinis Tepu menembak korban? Polisinya diam. Oke. Dan yang membuat saya prihatin, ya, dan sangat menyesal tindakan polisi dalam menangkap tersangka ini, ternyata polisi tidak pernah turun ke TKP. Peristiwa tanggal 25, setelah selang beberapa hari kemudian keluarga korban membuat laporan, ternyata polisi tidak pernah turun ke TKP. Tidak di polis lain TKP. Lalu apa dasarnya kalau tidak pernah melakukan penyelidikan? Terhadap tersangka pun tidak pernah dilakukan penyelidikan sebagai calon tersangka. Kan begitu. Nah, tanggal 9 pas kami datang ke sana, Kanit Pidumnya menyerahkan surat penangkapan. Karena setelah saya tanya sama keluarga, apakah saat ditangkap pihak kepolisian memberikan surat penangkapan? Tidak. Tapi ada beberapa penduduk menyatakan bahwa polisi menunjukkan, tapi dia kan nggak tahu apakah itu surat penangkapan, hanya menunjukkan. Menurut manajemen utama, kalau polisi menangkap, itu harus ada surat penangkapan terhadap keluarga. Setelah 1 kali 24 jam, harus jelas statusnya tersangka apa tidak. Tanggal 9, kita datang ke sana, sudah ditetapkanlah Jaka Marlinis Tepu sebagai tersangka. Nah, kita mempertanyakan itu. Saat kita meminta ketemu Jaka Marlinis Tepu, ternyata tangan Jaka Marlinis Tepu itu lebam hitam dan dadanya. Saya pertanyakan kenapa? Menurut keterangan klien kami, bahwa saat dia ditangkap tanggal 8, dia diserang oleh oknum tidak dikenal dan mobilnya dibakar. Itu videonya. Kemudian Jaka Marlinis Tepu mau berobat. Nah, di saat mau pergi berobat inilah dia di stop oleh polisi dari Poltabes Medan dan langsung melakukan penangkapan. Oke. Jadi pada tanggal 9 itu ketika dikasih surat penangkapan dan penahanan, saya katakan serahkan saja kepada keluarganya. Karena menurut hemat saya janggal, kenapa tidak pas penangkapan dikasih surat penangkapan. Lalu saya minta kepada polisi, saya nyatakan bahwa saya punya banyak saksi yang tahu peristiwa itu dan hadir pada saat peristiwa itu, yang mengetahui peristiwa itu, saya minta diperiksa. Lalu polisi meminta tanggal 10. Kita minta dihadirkanlah istri dari tersangka dan ada 4 orang atas nama Marlinis Tepu, Sadaritas Tepu, di Kisiotang ini, Putra Manalu, dan istrinya ini yang bernama Dormauli Brusubiri. Nah, pada tanggal 10 itulah polisi menyerahkan surat penangkapan, penahanan, dan berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan pun itu menyusul. Setelah saya bertelepon dengan polisi, lalu tim saya tuh meminta. Ya. Disitulah baru dikasih, tapi tanggalnya dibikinlah tanggal penangkapan tanggal 8, dibikin penahanannya tanggal 9, dan disitu dibikin berita acara penyitaan. Tapi tanpa dilampirkan adanya berita penyitaan dari Pengadilan Negeri. Nah, kemudian pada tanggal 10 itu kita juga meminta salinan turun pemeriksaan tersangka. Jadi banyak hal-hal yang membingungkan di sini. Yang pertama, perlu saya jelaskan bahwa Jaka Marlinis Tepu sebelum ditangkap ketika koordinasi masalah ini, beliau sudah memberikan surat kuasa sebenarnya kepada kita. Ya, cuma waktu itu karena ada peneroran. Tapi ketika diperiksa oleh pihak kepolisian, dia menjawab dia tidak memiliki tim kuasa hukum. Lalu karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, pihak polisi menyediakan dari Pusbakum. Tapi saya minta dokumentasinya tidak ada. Semua berita di sini, apalagi di poin pertama kalau orang diperiksa, itu kan ditanya apakah Anda sehat.